Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali di PGSSI pada malam hari ini untuk belajar pelajaran pada sahabat yang pelajaran ke-8 ya, sahabat yang ke-8 dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru. Dan seperti biasa narasumber kita adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan sebelum kita mengikuti, saya akan beritahukan sekali lagi, ingatkan bahwa selama pelajaran berlangsung, mohon semua mikrofon dalam posisi di mute, dan ketika nanti mau bertanya boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Dan yang akan membacakan ayat nanti adalah Brother Joy Sitompul dan Sister Merlin ya. Kemudian kita akan buka acara ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Dr. Vivi. Oke, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari kami datang ke kasih karena Engkau sudah menjaga sepanjang 6 hari dalam segala perjalanan. Dan pada hari Sabat ini Tuhan, kami tiba dengan penuh sukacita. Malam ini kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan, yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Kuntara. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan Roh Kudus dari surga. Demikian juga kami sebagai pendengar, dan biarlah firman yang kami akan dengar bersama-sama boleh kami mengerti, kami pahami, sehingga itu dapat kami gunakan untuk dibagikan ke sesama anggota sekolah Sabat pada besok hari. Kami juga berdoa Terima kasih Dr. Vivi, rupanya tadi di mute ya. Mute, jadi suaranya agak... Ya, suara nggak keluar tadi Dr. Vivi. Kepada teman-teman, saya mohon untuk partisipasinya agar perhatikan mikrofonnya untuk di mute. Ya, tolong di mute, karena suara saudara-saudara di sebelah sana sangat terdengar, sangat mengganggu untuk Zoom meeting ini. Jadi mohon kepada saudara-saudara memperhatikan ya, bagi mikrofon yang masih terbuka mohon. Oke. Nah, selama jalannya acara mohon tidak membuka ya. Jadi di mute supaya kita bisa mendengarkan rekaman ini dengan jelas nantinya. Baiklah, kita akan segera mulai. Pendeta Dr. Jonathan Kuntara adalah sebagai narasumber kita akan memberikan pelajaran pada saat ini. Terima kasih Dr. Vivi untuk doa bukanya. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus ya. Apakah yang ada di Indonesia ataupun Amerika ataupun juga di Belanda ya. Kita akan coba share screen ya. Oke. Oh, ada masalah. Oke. Baik, pengharapan dalam perjanjian baru. Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting ini ya. Pertama adalah pendahuluan ya, peranan pengharapan dalam hidup manusia. Mengapa pelajaran ini penting?
Jadi peranan pengharapan dalam hidup manusia ada beberapa hal yang saya perkenalkan di sini, sudah bisa juga gunakan. Iya, misalnya James Dawson salah satu seminarnya katakan bahwa orang yang tidak punya pengharapan akan mati dalam waktu 18 bulan. Jadi kalau orang sudah katakan, aduh buat apa saya hidup, ya saya mati sajalah. Apalagi misalnya pasangannya sudah meninggal, kadang-kadang tidak rasa gunanya untuk hidup. Umumnya dalam waktu 18 bulan dia akan mati. Percobaan tikus mengenai pengharapan mungkin pernah ingat, ya, kami pernah berikan di beberapa tempat, ya. Jadi tikus di dalam seperti apa silinder gitu yang licin sekali, ya. Jadi dia berusaha untuk coba menyelamatkan diri tetapi tidak bisa dan dia bisa bertahan hanya 17 menit kemudian mulai tenggelam. Akhirnya dia mulai diangkat kembali, dikeringkan, dipelihara dengan baik. Kemudian sesudah berapa hari dicoba lagi, ternyata dia berusaha dengan setengah mati untuk supaya jangan tenggelam. Dia bisa bertahan berapa lama? 36 jam, ya. Dari 17 menit sampai 36 jam. Kenapa? Sebab dia punya pengharapan. Ya, ini tikus ya, pernah diselamatkan, jadi dia berharap untuk mempunyai diselamatkan lagi daripada tenggelam, ya. Jadi sedangkan tikus demikian, ya demikian juga manusia, ya. Maka pengharapan adalah suatu obat. Banyak sekali kesaksian daripada para dokter dan sebagainya. Salah satu penelitian di Dartmouth Hitchcock Medical Center tentang orang-orang yang pasca bedah jantung, ya. Artinya sebelum bedah jantung mereka ditanya, ya, kamu akan hidup kira-kira selama atau tidak? Kalau kata, aduh saya bakal mati dan sebagainya, kemungkinan mati itu besar. Tetapi kalau kata, wah sudah pasti saya berhasil ini operasi, maka kemungkinannya itu akan besar untuk sembuh, ya. Jadi kemungkinannya itu bisa sampai 3 kali lipat, ya. Jadi kita lihat pengharapan itu sangat penting, ya. Optimis itu sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Setiap manusia perlu pengharapan. Ya, pengharapan adalah yang dapat memotivasi kehidupan dan juga mendorong untuk berkuasa dan juga pendorong yang berkuasa untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengharapan itu. Kemudian orang Kristen adalah Tuhan pengharapan. Semua umat Tuhan sedang dalam perjalanan untuk mencapai pengharapan dalam kehidupan ini, ya. Jadi sangat penting sekali untuk memiliki pengharapan dalam kehidupan, ya. Kalau tidak, wah, ya, buat apa hidup, ya. Kita coba lihat pelajaran itu. Baik, sekarang 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, siapa? Melin? 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Terima kasih. Jadi itu kita bicara tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita memiliki anak, kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup, ya. Jadi hidup lebih bergairah, kita bisa hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi memiliki Yesus itu peranannya sangat penting, ya, dan inilah hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah terima Yesus, dia punya hidup yang kekal, ya. Jangan kita pikirkan hidup kekal nanti kalau sudah di surga saja. Itu kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi jelas bahwa kita terima Yesus, kita punya hidup yang kekal. Kalau nanti mati ya tidur saja, istirahat saja. Jadi yang tidak punya Yesus tidak memiliki hidup. Baik. Untuk pembahasan garis besar, kita hanya ambil 3 bagian saja yang mencakup semuanya, yaitu kebutuhan akan pengharapan di seberang dunia yang fana ini. Kemudian pengharapan pada janji Tuhan, kemudian mengalami hidup kekal sekarang dan mendatang. Ya, ini merupakan suatu realitas daripada pengharapan itu adalah kehidupan kekal sekarang dan juga mendatang. Oke.
kebutuhan akan pengharapan. Mengapa pengharapan di seberang dunia fana yang singkat ini adalah hal yang penting? 1 Korintus 15, 12 sampai 14. Silakan Joy. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat penting sekali akan apa? Pengharapan, ya. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, ya sia-sia pemberitaan kami. Artinya buat apa kita kabarkan, ya? Kemudian sia-sia kepercayaan kita. Munculnya gereja Kristen adalah oleh sebab adanya kebangkitan, ya, kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Tanpa ini dua hal, ya tidak ada orang Kristen, ya. Artinya kalau hanya mati saja pun, ya seperti agama-agama yang lain, ya. Jadi Yesus sebagai guru atau nabi yang baik yang mengajarkan supaya kita hidup baik, tetapi kuasa untuk mempunyai kehidupan yang baik itu oleh sebab Yesus yang telah bangkit. Oke. Nah, tanpa pengharapan akan kehidupan yang kekal, ya. Apakah satu-satunya pendekatan logis yang eksistensi di dunia ini? Ya, ini tulisan daripada Rasul Paulus, ya, Melin. Tanpa pengharapan akan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita, apakah satu-satunya pendekatan logis untuk di dunia ini? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah tulisan Paulus, ya. Tetapi Paulus itu mengutip, ya, apa yang ditulis oleh Epicurus, ya, filsafat ini, dan juga banyak diulangi juga oleh Stoik, ya. 28 orang. Ya. Jadi Epicurus katakan, let us eat, let us rejoice, let us drink, let us rejoice alive, ya, rejoice, ya. Let us rejoicing, ya, tomorrow we die. Semua besok kita akan mati, ya. Jadi senang-senang saja, ya, hidup. Oke. Nah, apakah pandangan Raja Salomo terhadap kehidupan yang hanya mencari kepelesiran? Pengkhotbah 2 ayat 11, Joy. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Oke, itu bisa dibaca, ya, sebetulnya dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, tetapi saya masukkan yang kesimpulannya saja, ya. Ya, Bapak, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, ya. Kalau, ya, kita lihat hidup hanya untuk kepelesiran, ya, kepelesiran sebentar saja, kemudian lebih banyak kepelesiran, lebih banyak kemungkinan kita sakit, ya. Makan lebih cepat, lebih banyak makan, lebih gampang untuk overweight, ya. Lebih gampang dapatkan diabetes, lebih gampang dapat penyakit jantung, ya, akhirnya menderita, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, kita perlu punya hidup yang menunjukkan bahwa kita punya pengharapan, bukan hanya sekarang saja, ya, untuk hidup itu. Baik, sekarang ini ada pertanyaan untuk didiskusikan, sharing, siapakah yang mempunyai kesaksian dalam mencoba untuk mencari kepelesiran hidup di dunia ini terus-menerus, ya. Siapa tahu ada di antara anggota kelas. Kemudian, kapankah Anda menyadari bahwa Anda memerlukan lebih dari kehidupan di dunia ini, ya? Biasanya kalau kita tiba atau kita terbentur pada suatu kenyataan bahwa bahwa hidup kita itu terbatas, mempunyai keterbatasan dalam hidup, kita akhirnya menyadari, oh ya, rupanya begini, ya. Saya ini mempunyai keterbatasan hidup. Orang-orang besar dan sebagainya yang terkenal, ya,
sering mengalami permasalahan ya yang senang hidup untuk diri sendiri ya, kemudian kepelesiran, akhirnya tiba kepada satu saat ya di mana hidup itu terbatas ya. Makanya C.S. Lewis mengatakan tentang suffering is the echo of God's voice. Jadi penderitaan itu adalah suatu gaung daripada suara Tuhan. Ya. Kenapa? Pada saat seorang berhadapan ya sakit ya, apalagi sakit terminal ya, kita mengalami suatu keterbatasan ya, menyadari. Tadi malam kami adakan doa khusus untuk satu orang yang sedang mengalami penderitaan oleh stroke, oke. Jadi kita sadari kebutuhan akan kuasa Tuhan, oke. Jadi penting kita untuk selalu merenungkannya. Baik. Bagaimana perasaan tidak ada pengharapan memberi pengaruh kepada berbagai aspek kehidupan seseorang? Waduh, ya ini dirundingkan ya, berikan pandangan ya apa yang orang-orang akan katakan. Coba bayangkan kalau tidak punya pengharapan, ya. Ya, tidak tahu apa yang terjadi hari esok, kemudian kalau mati ya tidak ada kemungkinan untuk kebangkitan, kemudian kalau tidak ada pengharapan mengalami suatu masalah, misalnya rumah tangga, ya kadang-kadang orang tidak ada pengharapan, banyak yang bisa jadi bunuh diri, ya suicidal, ya. Jadi penting sekali pengharapan itu mempengaruhi segala macam kehidupan, termasuk dalam masalah bisnis. Sekalipun kalau orang mengalami suatu tantangan dalam bisnis, dia harus punya pengharapan Tuhan itu mempunyai suatu kuasa untuk merubah suasana. Yaitu tetap banyak berdoa dan berusaha kembali. Ya. Jadi makanya di dalam Amsal 24 ayat 16 katakan orang benar itu jatuh 7 kali maka dia akan bangun pula. Jadi apakah itu terjadi dalam berbagai macam masalah kehidupan, jatuh bangun pula. Ya kenapa? Ada harapan untuk satu hal yang lebih baik. Oke, nasihat apa yang Anda dapat berikan pada seorang sahabat yang merasa tidak ada harapan hidup di dunia ini? Waduh, ya ini Anda bisa memberikan beberapa pandangan, perkenalkan kepada apa yang terjadi dengan Alkitab, ya. Kemudian orang-orang yang seperti Paulus yang tidak ada pengharapan sebetulnya dalam kehidupannya oleh sebab melakukan berbagai macam kejahatan dan penganiayaan bisa berubah menjadi orang yang baru. Orang-orang yang kadang-kadang coba pikirkan ini kebetulan 2 minggu mendatang obsesi hati akan bahas tentang janda. Oke. Kadang-kadang kita perlu ya janda ya tetap bisa memberikan suatu kontribusi. Kemudian bisa juga seorang janda seperti kita misalnya lihat Ruth kan seorang janda ya. Dia berangkat ke Bethlehem akhirnya mendapatkan jodoh kembali dan dia termasuk adalah nenek daripada Yesus, daripada Daud misalnya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa masih ada suatu pengharapan ya dalam berjalan dengan Tuhan ya dalam masalah rumah tangga, dalam soal ekonomi ataupun juga di dalam banyak hal. Jadi berikan berbagai macam contoh-contoh bagaimana hidup itu jangan putus asa. Oke. Ada pengharapan ya kepada mereka yang kebetulan sedang sakit ya, kita tetap doakan ya. Saya punya teman ya orang Burma ya, Myanmar ya, Burma ya, oke Myanmar. Dia stroke dan tidak sadar 1 tahun. Ya. Akhirnya bisa bangun kembali, kemudian bertugas lagi ya. Padahal ini ketua UNI, Tintun namanya. Ya. Jadi kita dapatkan, jangan langsung katakan misalnya seorang sudah stroke kemudian apa namanya langsung putus asa. Tidak boleh, kita harus punya tetap pengharapan. Oke, baik. Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu pengharapan ya, pada janji Yesus. Ya. Janji yang berharga apakah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Yohanes 14 ayat 1-3. Silakan. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih. Jadi jangan gelisah hatimu, ya. Jangan susah. Terjemahan dulu, janganlah diberi hatimu terharu. Dalam terjemahan lama. Jangan gelisah, ya, jangan susah, ya. Tetapi percaya kepada Tuhan, percaya kepada aku juga. Jadi walaupun keadaan yang paling buruk sekalipun, ya, saya rasa dalam kehidupan kita kehilangan seorang yang paling kita kasihi itu yang paling termasuk penderitaan yang sangat berat, ya. Waktu kami kematian Andrew, anak laki-laki satu-satunya, itu adalah satu perkara yang sangat berat, ya. Tetapi ya Tuhan katakan jangan gelisah, percaya saja, ya percaya, ya. Jadi percaya bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana yang kita tidak tahu, ya. Tetapi percaya saja. Jadi inilah satu janji yang dapat memberikan pengharapan kepada kita dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun keadaannya. Baik, janji yang menjadi pengharapan apakah yang diberikan oleh malaikat kepada para rasul sementara mereka memandang Yesus yang naik ke surga. Silakan. Ayat 1 ayat Boleh. 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, jadi kata-kata Yesus akan datang kembali bukan hanya dari Yesus, tetapi juga dari malaikat, ya, yang menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Kemudian, apakah pengharapan dari murid-murid Yesus saat Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya? Ya, ini pengharapan mereka itu adalah langsung Yesus akan menjadi, ya, datang dengan penuh kemuliaan Daud, okay? Membebaskan mereka daripada kuasa Roma, sampai mereka masih bertanya Yesus kepada Yesus, apakah engkau sekarang memulai akan kerajaanmu? Jadi itu pengharapan, mereka masih belum mengerti, tetapi sesudah dalam masa 10 hari itu ya, kalau Anda baca dalam buku in the Acts of the Apostles, ya, halaman 38-39, ya. Jadi mereka betul-betul berdoa, ya, mereka betul-betul sharing, ya. Mereka waktu itu merasakan bagaimana mereka telah mengecewakan Yesus selama ini. Kemudian mereka mengingatkan kata-kata Yesus dan mengingatkan satu sama lain, ya. Jadi waktu itulah mereka memeriksa hati mereka dan mereka dapatkan bahwa satu-satunya cara untuk menghibur Yesus adalah dengan mengabarkan. Mereka siap untuk mengabarkan, dan waktu itulah datang Roh Kudus, ya, pada hari yang ke-10, yaitu 50 hari sesudah kematian Yesus. Jadi kita coba lihat, ya, bahwa mereka akhirnya jadi jelas bahwa yang dimaksudkan dengan kerajaan, ya, Yesus itu adalah kerajaan anugerah. Yesus menjadi raja yang bertahta di hati kita, ya. Jadi sampai datang kepada kerajaan kemuliaan. Baik, pengharapan pada janji Yesus. Untuk 4 kali buku Wahyu menyebutkan janji Yesus, aku datang segera. Itu ayat-ayatnya. Mengapa diperlukan waktu lama sebelum janji itu tergenapi? Ya, ya, Tuhan menghendaki lebih banyak orang yang bertobat. Tuhan tidak mempunyai kurun waktu, tetapi Dia punya rencana kapan Dia datang. Masa menunggu adalah ujian tabiat yang diperlukan untuk menyambut kedatangan Yesus. Oke, nanti kita akan bahas sudah kedatangan ini. Kemudian dari perspektif siapakah nampaknya ada kelambatan dari kedatangan pengantin lelaki, ya. Perspektif dari para tamu undangan, artinya dari para
anak dara yang bodoh ya. Kalau yang pintar mereka selalu siap sedia ya, tetapi yang bodoh rasanya lama sekali sampai ketiduran. Oke. Jadi sering kita kurang bijaksana dan akhirnya meninggalkan kebenaran, dirasa bahwa kedatangan Yesus itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau waktu ada rumor, wah, Paus sudah berunding dengan Presiden Amerika ya, tentang Sandelo akan segera diterapkan. Wah, gereja penuh ya. Tetapi sudah ternyata itu hoax saja, orang nggak lagi datang ke gereja. Ya. Jadi ini satu hal yang sering terjadi ya. Kita harus berhati-hati. Baik, apakah betul terjadi penundaan? Banyak orang Kristen mengeluh tentang penundaan yang lama. Ya, kita lihat dari Matius 25 ayat yang kelima. Tetapi bagaimana kita pada kenyataannya mengetahui bahwa itu adalah penundaan yang lama? Kapan waktu yang tepat bagi Kristus untuk datang kembali? Apakah sesudah 50 tahun yang lalu atau 150 atau 500 tahun? Ya. Yang benar-benar penting adalah janji Alkitabiah bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Tuhan menghendaki supaya lebih banyak datang daripada manusia. Berabad-abad sejak Yesus naik, janji kedatangannya tetap relevan. Bahkan sampai hari ini. Mengapa? Karena kita memiliki hanya kehidupan yang singkat. Ya, kita lihat Mazmur 90 ayat 10, kita hidup 70 tahun. Kemudian kalau lama 80 tahun. Jadi kami sudah dalam masa bonus ini sekarang. Oke. Kemudian diikuti dengan istirahat, tidak sadar diri di dalam kubur. Kita kan tidak sadar ya. Jadi berapa lama itu, mau 100 tahun atau 200 tahun, kita tidak pernah rasakan. Kemudian kebangkitan terakhir tanpa ada kesempatan kemudian untuk mengubah nasib. Ya. Kemudian karena semua yang mati hanya tertidur dan tidak sadar, kedatangan Kristus yang kedua tidaklah terlebih dari 1 atau 2 saat sesudah mereka itu mati. Saya ingat saudari Deborah Panggabean, dia tidak sadar kalau dia tidak 6 minggu oleh sebab COVID ya. Jadi kalau tidak salah itu Februari, kemudian dia kaget waktu tahu bahwa dia waktu itu sudah bulan April. Begitulah ya yang terjadi dengan kedatangan Yesus ya. Jadi kita tidak sadar, rasanya wah baru saja mati ya, sebab kecelakaan ataupun oleh sebab sakit, kemudian kita sudah datang. Jadi tidak ada itu kelambatan di situ. Setiap hari yang berlalu membawa kita satu hari lebih dekat pada kemunculan yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus di awan surga. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, kita bisa pastikan bahwa ia akan datang, dan itulah yang paling penting. Jadi kita perlu ya membentuk tabiat Yesus, sebab satu-satunya yang kita bisa siapkan adalah tabiat Yesus. Oke. Baik. Mengalami hidup, kita masuk kepada bagian terakhir, mengalami hidup kekal sekarang dan mendatang. Apa kesaksian Rasul Yohanes mengenai hidup yang kekal? Silakan. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita punya anak itu, kita memiliki hidup yang kekal. Ini berbicara bukan hidup kekal nanti sesudah di surga, tetapi sekarang kita punya hidup yang kekal. Oke. Nah, apakah yang Yesus katakan yang menekankan kapan hidup yang kekal itu dimulai? Kita coba lihat dari Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya
pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke, terima kasih. Jadi yang melihat Anak ya percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kapan? Sekarang. Jadi saudara-saudara dan saya ini sudah punya hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Tuhan. Kalau mati, ya dikatakan, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas sekali ke hidup yang kekal kita miliki sekarang ini. Jadi kehidupan yang kekal, kita coba lihat. Dalam khotbahnya, Yesus menyoroti 3 konsep dasar tentang hidup yang kekal. Pertama, dia memperkenalkan dirinya sebagai roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Dan menyatakan bahwa akulah, bahasa Yunani adalah ego eimi, ya, roti yang hidup. Yesus menyampaikan dirinya sebagai aku adalah aku yang agung dalam perjanjian lama. Ingat ya, I am as I am, ya, waktu ini saya rasa adalah Keluaran. Nanti saya coba cek kembali. Ya, kenapa saya tulis Kejadian? Ya. Oke, kedua, Yesus menjelaskan bahwa kehidupan kekal dijamin di dalam Dia. Ia yang datang kepadaku. Ia yang percaya dalam aku akan mendapatkan berkat itu. Oke. Kemudian akhirnya Yesus menghubungkan karunia hidup yang kekal itu dengan kebangkitan terakhir. Ya. Meyakinkan pendengarannya sebanyak 3 kali. Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Jadi hidup kekal kita sudah terima sekarang. Barang siapa yang percaya sudah punya hidup yang kekal. Tetapi akan ada juga kebangkitan pada akhir zaman. Baik kehidupan kekal, Yesus memberikan janji yang luar biasa ini. Sesungguhnya barang siapa percaya mempunyai hidup yang kekal. Jadi karunia hidup yang kekal sudah menjadi kenyataan kapan? Saat ini. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang percaya tidak akan pernah mati, karena ungkapan membangkitkan dia mengandaikan hidup kembali setelah seorang itu meninggal. Ya. Gambaran yang jelas, tanpa Kristus seseorang tidak akan memiliki hidup yang kekal. Oke. Tanpa Yesus Kristus tidak ada orang memiliki hidup yang kekal. Baik. Apakah hidup yang kekal adalah hidup yang panjang atau kualitas dari kehidupan bersama dengan Allah atau keduanya? Oke. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, jadi hidup dengan kelimpahan. Kelimpahan dengan apa? Ya, banyak orang berpikir secara materi. Ya, Tuhan memberkati juga materi. Ya, dalam sesuai dengan kesanggupan kita untuk menerimanya. Ada orang-orang yang materinya berkelimpahan, akhirnya jadi tidak setia kepada suami atau kepada istri. Ya, jadi berbahaya sekali. Ya, Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita untuk menerima. Baik. Kemudian tapi kelimpahan ya, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera ya, itu adalah satu hidup yang berkelimpahan, dan kadang-kadang ya kesehatan ya, umur dapat lebih panjang dan sebagainya. Tuhan bisa memberikan sesuatu kelimpahan. Jadi hidup yang kekal ya, termasuk di situ adalah hidup yang berpengharapan ya, yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera ya. Itu berbicara mengenai masalah kualitas, tapi saat yang sama Tuhan menjanjikan juga akan kepanjangan hidup, yaitu di masa yang akan datang. Baik, bagaimanakah pandangan Anda mengenai hidup kekal selama-lamanya bersama Allah Bapa di dunia baru di mana kebenaran berada? Oke. Silakan. 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oke. Jadi apakah kita menanti ya dengan penuh harap ya, jadi sehingga segala penderitaan ya akan berakhir ya. Jadi ini adalah satu hal yang dapat dirundingkan, masing-masing bisa memberikan pandangan. Baik, kapankah orang yang telah tidur dalam Yesus akan bangun untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Allah? Silakan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15. Selanjutnya
Ya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Luar biasa ya. Jadi inilah yang akan terjadi. Inilah pengharapan ya untuk kehidupan yang kekal dalam arti hidup selama-lamanya dan tidak ada lagi akan kematian. Kita bersyukur sebab kita punya janji yang seperti ini. Baik, apakah rahasia yang Paulus gambarkan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terima kasih. Jadi ini pada bunyi nafir yang terakhir, yaitu waktu Yesus datang. Ya, sesuatu hal yang terjadi. Nah, kalau seandainya banyak orang yang masih percaya, kalau begitu mati kita naik surga, ya ayat ini sangat penting sekali untuk dicamkan. Okay? Sebab jelas bahwa kebangkitan itu adalah pada akhir zaman, ya, yaitu waktu Yesus datang. Dan inilah rahasia yang banyak orang sering tidak mengerti. Oke, bagaimana pemikiran Anda mengenai hari itu? Wah, Anda bisa bayangkan luar biasa sekali ya, di mana kita ketemu ya papa, mama ataupun anak yang dibangkitkan ya. Wah, ya itu adalah satu gambaran yang sangat luar biasa. Kita akan berpelukan ya dan boleh berkata, "Hai maut, di manakah senganmu?" Itu satu perkara yang luar biasa yang akan menjadi pengalaman kita. Baik, pertemuan kekal, kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa perjumpaan yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang hidup diubahkan dalam sekejap mata. Dengan suara Tuhan, mereka dimuliakan. Sekarang mereka dibuat abadi dan orang-orang kudus yang bangkit diangkat untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka di udara. Malaikat mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin dan dari ujung surga ke ujung yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat suci keribahan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan. Tidak pernah lagi ada perpisahan. Dengan menyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Itu satu gambaran yang sangat luar biasa yang kita rindukan. Baik, kesimpulan, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tuhan telah memberikan pengharapan sejak dari Taman Eden dan masa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pengharapan tersebut kita dapat alami sekarang ini dengan memiliki kehidupan yang kekal, dengan mempunyai persekutuan bersama Yesus. Realitas pengharapan akan diperoleh saat Yesus datang kedua kali, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Oke, ini Ibu Peggy yang biasa baca Alfa Omega. Ya. Alfa Omega jilid 7 halaman 217. Kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Paulus menulis. Banyak orang menafsirkan dan mengartikan pasal ini bahwa orang-orang yang tidur akan dibawa dengan Kristus ke dalam surga. Tetapi Paulus mengartikan bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan dari orang mati,
Demikianlah Allah akan membangkitkan orang-orang suci yang tidur dari kubur mereka dan membawa mereka bersama Dia ke surga. Penghiburan yang berharga, pengharapan yang mulia, bukan saja kepada jemaat di Tesalonika, tetapi kepada semua orang Kristen dimanapun mereka berada. Oke, jadi ini adalah suatu penghiburan yang berharga yang bisa menguatkan kita di dalam masa duka cita atau kematian dan sebagainya. Baik, pertanyaan aplikasi. Bagaimana Anda menyampaikan pentingnya kebangkitan kepada orang yang tidak mengenali Yesus? Bagaimana kita dapat menyelaraskan kebutuhan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan dengan fakta bahwa hanya pada kedatangan Yesus yang kedua kali kita akan menerima sifat yang tidak dapat rusak dan tidak berdosa. Jadi kita harus bertumbuh, ya. Tetapi pada saat yang sama sebetulnya kita bisa mencapai itu keadaan tidak berdosa pada saat Yesus datang. Baik, bagaimana kita dapat membantu seseorang yang terjebak dalam gagasan pengangkatan rahasia untuk melihat mengapa ajaran ini salah? Kita dapatkan tentang secret rapture. Jadi ini kadang-kadang masih ada orang yang percaya kepada ini dari beberapa gereja, ya. Jadi seorang di ladang, ya, satu diangkat, satu tinggal, ya. Dan ini terjadi katanya dari waktu ke waktu. Ya, saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan satu di ladang, dua orang di ladang, satu diangkat, satu tinggal, itu artinya menunjukkan bahwa satu orang yang selamat, satu tidak, tapi bukan dibuat sebagai satu hal yang rahasia. Sebab rapture, pengangkatan itu adalah sesuatu perkara yang terjadi pada saat Yesus datang yang kedua kali. Baik, bagaimana Anda menjawab ajaran bahwa orang yang mati sudah di surga sekarang ini? Ya, beberapa ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan, ya, bahwa Yesus artinya menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mati dalam Yesus sekalipun masih berada di dalam kubur. Baik. Nah, ini ada menjawab pertanyaan. Kalau tidak salah, Lodi yang bertanya, ya. Surentu, di mana tentang kebangkitan istimewa, ya, tentang orang-orang jahat itu. Jadi yang disebutkan di sini, ini sumber-sumbernya dari The Great Controversy halaman 636, 637, terus Last Day Event, saya dapat, oh ya, ini peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, halaman 246, 247 berbicara tentang kebangkitan istimewa. Jadi ini terjadi kepada umat Tuhan dengan sendirinya. Kemudian dikatakan, ya, juga mereka yang menikam Dia, mereka yang mengejek dan mencemooh penderitaan Kristus, dan para penentang yang paling kejam terhadap kebenarannya, dan umatnya dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan melihat kehormatan yang diberikan kepada yang setia untuk menurut. Jadi ini dengan judulnya juga disebut kebangkitan istimewa yang terjadi, ya. Jadi orang jahat yang lain masih tetap dalam keadaan dikubur, ya, tetapi ada yang istimewa, ya, yaitu, ya, yang mencemooh Yesus ataupun yang menikam Yesus dan sebagainya. Baik, kemudian jam berapa Yesus dibaptiskan? Saya sebutkan jam 12, ya. Padahal Markus 15 ayat 25 katakan hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Jadi dengan demikian informasi itu saya perbaiki, ya, maafkan sudah memberikan keterangan yang salah. Kemudian jam berapa Yesus mati? Ya, disebutkan sekitar jam 3, antara jam 3 sampai jam 5, itu dituliskan oleh Josephus, oke. Memang waktu itulah acara daripada korban itu biasa dilaksanakan, oke. Baik, kemudian saya coba lihat ada beberapa pertanyaan, ya. Maafkan, oke. Yang masuk saya baru lihat tadi, oke. Yang masuk di PGSSI, ya.
Saya coba lihat. Oke. Bumi dan kubur-kubur terbuka, ini pada hari persediaan dan kebangkitan mereka yang kedua, yaitu Yesus bangkit pada hari pertama. Baik, sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi, jadi oleh sebab disebutkan di dalam buku Matius 27, ya, maka seakan-akan Yesus mati, ya, kemudian kuburan terbuka, kemudian waktu Yesus itu bangkit, ya, mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Jadi saya coba lihat kepada roh nubuat, oke? Di dalam buku The Desire of Ages, ya. Ternyata The Desire of Ages halaman 786, 787 dikatakan, as Christ arose, he brought from the grave a multitude of captives. Ya. Jadi waktu Yesus bangkit, ya, maka dia membawa, ya, orang-orang itu, ya, para tawanan, maksudnya itu adalah orang-orang kudus tersebut, ya. Kemudian siapa mereka, ya, ya. Jadi dikatakan the earthquake at his death has rent open the graves. Jadi waktu itu gempa bumi itu kuburan itu terbuka. Ya. Tetapi when he arose, they came forth with him. Waktu Yesus bangkit, ya, baru mereka bangkit bersama dengan dia. Jadi kita coba lihat, ini ada kuburan terbuka, tetapi mereka masih belum bangun. Ya. Jadi sesudah Yesus bangun, mereka pun baru bangun. Oke. Kemudian mereka, Anda bisa lihat itu dalam The Desire of Ages. Oke. Saya rasa ini menjawab pertanyaan dengan memikirkan bahwa Yesus ada dua kali kebangkitan daripada orang kudus, ya, hanya satu. Jadi kuburan terbuka, tetapi mereka belum bangun daripada kubur. Baru waktu Yesus bangkit mereka pun baru bangun. Oke. Kalau tidak salah ada lagi pertanyaan yang lain, ya. Kalau tidak salah, ada yang tanyakan, kalau tidak salah ada 4, kenapa ada 4 Injil tetapi tidak menyebutkan satu pun tentang para malaikat itu berkata kepada Yesus, kepada murid-muridnya, ya, waktu mereka terus mendadah ke langit. Ya. Hanya ada 4 Injil tetapi tidak menyebutkan itu, tetapi justru disebutkan di dalam buku Kisah Rasul-Rasul. Oke, saudara-saudara sekalian, ini keistimewaan daripada Alkitab, yaitu Alkitab itu saling mendukung satu sama lain. Ya. Jadi Alkitab itu sesuatu perkara yang tidak jelas dari satu kemudian dijelaskan oleh sama yang lain. Lukas adalah salah satu penulis Injil, ya. Kemudian yang menulis buku Kisah Rasul-Rasul juga adalah Lukas, ya. Jadi dia tidak bahas di buku Injil Lukas, tetapi dia bahas di Kisah Rasul-Rasul, ya. Dan ini murid yang lain tidak menekankan akan itu, ya. Tetapi bukan berarti bahwa itu adalah sesuatu perkara yang tidak terjadi. Oke. Sebab sesuatu yang tidak lengkap pada satu penulis dilengkapi oleh penulis yang lain. Oke. Itu
Sekarang silakan ada pertanyaan yang masuk, Ibu Peggy. Baik, terima kasih Pendeta sudah membawakan materi yang begitu bagus. Kita tiba pada sesi yang berikut yaitu tanya jawab. Dan di kolom chat sudah ada beberapa penanya ya. Pertanyaan-pertanyaan sudah cukup banyak. Oke. Bagi mereka yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Saya lihat baru ada 1 orang. Dan kepada seluruh partisipan mohon sekali lagi agar mikrofonnya di-mute ya supaya keluar suara-suara yang ada di sekitar tidak keluar ya, tidak terdengar dan mengganggu rekaman ini. Baiklah, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama dari Ibu Evi Peo. Ya. Pertanyaannya adalah, saya ikut Zoom penguburan untuk 1 anggota gereja dan ada yang meninggal ya beberapa hari yang lalu. Saya bingung, yang bawa renungan menjelaskan soal kebangkitan bahwa ada 3 kebangkitan. Yang pertama kebangkitan orang-orang Advent atau istimewa, yang kedua orang yang menyalibkan Yesus, dan yang ketiga orang jahat. Kutipan itu ada di layar, jadi tolong memberikan way out atas kebingungan saya. Jadi Bu Evi ini bingung karena ada 3 hal seperti ini. Kebangkitan orang-orang Advent atau istimewa, yang kedua orang yang menyalibkan Yesus, yang ketiga orang jahat. Apakah ini yang maksudnya waktu Yesus datang? Iya. Jadi waktu Yesus datang kita tahu bahwa waktu Yesus datang, itu kan yang Mbak renungan pendeta yang saya nggak mau sebut nama. Itu malam penghiburan. Saya ikut, terus dibilang kalau orang Advent termasuk kebangkitan pertama itu salah. Orang Advent itu termasuk pada kebangkitan istimewa. Pertama itu orang yang menyalib Yesus, yang kedua itu yang ketiga itu yang orang jahat. Kan yang kita belajar selama ini kebangkitan itu kan nggak usah sebut Advent lah, yang masuk surga itu yang kebangkitan pertama. Yang istimewa itu kan pada waktu Yesus disalib kan, yang kubur terbuka, tapi nanti Yesus bangkit baru mereka ikut ke kota kan. Tapi waktu itu dijelaskan begitu, katanya bukan begitu. Jadi karena ini kan penghiburan, saya nggak bisa bertanya. Saya pikir Akib aja, nanti saya tanya ke Dr. Kuntara gitu. Terima kasih, Dokter. Baik. Oke. Kutipan yang dikatakan tadi, ya termasuk dalam kebangkitan istimewa adalah orang-orang Advent yang mati sesudah pekabaran 3 malaikat. Ya. Kemudian ya itu termasuk kebangkitan istimewa. Ya, jadi betul orang Advent yaitu yang mati sesudah yang mati sesudah pekabaran 3 malaikat. Kemudian yang istimewa yang lain adalah orang yang menyalibkan Yesus, yang mencemooh dan sebagainya. Ya, itu benar. Ya. Tetapi kalau disebut orang jahat, ya itu tidak dituliskan. Sesuai dengan kutipan yang saya kutip tadi, ya dari The Great Controversy. Okay. Orang jahat yang lain itu akan bangkit itu sesudah 1000 tahun. Oke. Terima kasih pendeta. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Baik, penanya berikutnya dari Bapak Edi Lukas. Ini nggak ada pertanyaannya. Bapak. Nah itu yang Edi Lukas memang Keluaran 3:14. Jadi saya pun lihat ada kesalahan di dalam rupanya tercetak di buku Sekolah Sahabat. Ya. Harusnya Keluaran 3:14. I am as I am. Ya. Nanti saya perbaiki yang di sini. Ya. Yang Bapak Lodi Surento tadi sudah dijawab ya. Boleh sedikit lagi? Okay. Boleh sedikit? Silakan. Ya, boleh. Saya langsung ya, Ibu. Terima kasih. Ya. Pendeta, itulah yang menjadi kebingungan. Termasuk contoh yang saya tidak harapkan Ibu Evi sudah mengkhotbahkan tadi. Karena ini saya alami. Kalau pun mengkhotbahkan seperti itu, bahwa
semua mata akan melihat dia, termasuk orang jahat semua yang sudah dalam kubur. Ternyata tidak. Jadi konsep ini keliru. Pendeta, ini pun pendeta-pendeta tua di dalam jemaat masih memiliki konsep yang sama seperti saya, karena saya dengar bahkan pendeta dari Ungklap waktu yang lalu itu. Jadi makanya ketika ada pendeta di jemaat mengatakan kebangkitan istimewa, saya sudah tahu, tapi semua mata akan melihat dia. Nah sekarang ternyata itu contoh tadi bahwa termasuk orang jahat juga ada kebangkitan hanya untuk melihat kemuliaan Allah, bahwa mereka benar-benar salah dan mereka mati lagi. Jadi saya hanya tambahkan itu, dan terima kasih untuk kecuali ada tambahan lagi keterangan. Terima kasih pendeta. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima Ya. kasih, Ludi. Jadi itulah yang keterangannya. Jadi tidak disebutkan semua orang jahat. Memang semua mata akan memandang, artinya semua mata daripada orang-orang yang masih hidup, ya. Mata orang yang sudah mati, ya, mereka tidak memandang, kecuali yang istimewa, yaitu orang yang menikam dia ataupun yang mencemoohkan dia. Itu ditulis dengan jelas sekali dalam kutipan dari The Great Controversy tersebut. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Kadaria Tilodo. Pelajaran Sabat ini pengharapan dalam perjanjian baru. Berarti ada juga pengharapan dalam perjanjian lama. Pertanyaannya, apa perbedaan dan persamaan pengharapan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Ya, dengarnya perjanjian, artinya pengharapan perjanjian lama banyak berhubungan dengan kedatangan Mesias. Ya, jadi apa yang diharapkan, misalnya mulai dari Taman Eden, bahwa akan ada benih perempuan, dalam hal itu adalah Yesus yang akan menginjak akan kepala ular tersebut, ya. Tetapi ular itu akan mematuk tumitnya. Itu adalah pengharapan akan kedatangan akan Mesias. Kita dapatkan seperti Abraham juga mempunyai pengharapan untuk masuk kepada sesuatu tanah perjanjian, ya. Kemudian Musa juga mempunyai sesuatu pengharapan untuk masuk kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan, ya. Tetapi itu merupakan sebetulnya simbol juga untuk dunia yang akan datang, ya, di mana terdapatkan kebenaran. Jadi dari waktu ke waktu perjanjian lama banyak berbicara tentang pengharapan yang terjadi dengan kedatangan Mesias, yaitu kedatangan Yesus yang pertama. Padahal kita punya pengharapan bukan hanya kedatangan Yesus yang pertama, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, di mana kita akan mempunyai kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan menolong. Ya, berikutnya dari Tanjung Anom, ya, Surabaya. Terima kasih atas penjelasan, Pendeta. Pertanyaannya, mereka yang dibangkitkan bersama Yesus pada waktu Yesus bangkit setelah disalib, apakah mereka yang bangkit itu naik ke surga atau hanya bangkit saja dan hidup? Apakah ada referensi mengenai hal ini? Terima kasih. Mereka naik bersama-sama dengan Yesus, ya, waktu naik ke surga, dan itulah yang menyebabkan adanya suatu interpretasi bahwa 24 tua-tua itu adalah demikian, ya. Jadi tidak pernah disebutkan bahwa mereka itu akhirnya mati kembali, ya. Jadi mereka bangkit bersama-sama dengan Yesus. Itu The Desire of Ages 787. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Dapat disimpulkan bayi lahir hidup kemudian karena kondisi kesehatan yang labil meninggal usia beberapa hari saja, ya, mempunyai peluang lebih besar masuk ke dalam surga,
karena belum berdosa sama sekali. Iya. Ya, mereka punya peluang untuk masuk dalam kerajaan surga, sebab disebutkan banyak tulisan akan ada bayi-bayi juga di surga, tetapi yang kita tidak ketahui, kalau orang tuanya itu tidak ada bagaimana, ya. Jadi adanya suatu pandangan bahwa anak-anak itu, bayi-bayi itu banyak tergantung kepada orang tuanya. Ya. Jadi kalau orang tuanya akan ada di surga, bahwa mereka juga akan masuk di surga. Jadi ini salah satu interpretasi, ya. Jadi tetapi peluang mestinya sangat besar sekali, ya. Mungkin juga kalau tidak ada orang tuanya, ada dan tantenya yang masuk surga. Sesudah kita tiba di surga baru kita tahu. Baiklah, terima kasih. Semoga menjawab ya. Berikutnya dari Bakti Laluyan. Waktu kematian menurut Alkitab bahwa roh kembali kepada Allah. Jadi ayat ini yang menjadi alasan mereka bahwa setelah kematian mereka langsung ke surga. Walaupun tubuh masih dikubur dan nanti dibangkitkan waktu Yesus datang. Ini tambahan ya. Iya, jadi tapi apa artinya roh itu? Ya, roh yang dimaksudkan itu adalah sesuai dengan arti Alkitab itu adalah ruah, ya, dalam bahasa Ibrani, dan itu berbicara tentang nafas hidup. Ya. Jadi nafas hidup ya kembali kepada Tuhan yang memberikan, tetapi bukan berarti bahwa nafas hidup itu akan berdiri sendiri. Jadi manusia ya adalah jiwa yang hidup, itu adalah harus terdiri atas tubuh dengan nafas hidup. Iya, terima kasih. Semoga menjawab. Dan sekarang pertanyaan Bapak Kiriwa. Pertanyaan, bagaimana dengan pengharapan orang-orang tua yang sudah pikun? Karena banyak sekarang orang tua yang umur sudah di atas 80 tahun, dan sebagian dari mereka sewaktu pendeta sewaktu masih muda. Kadang-kadang pendapatnya suka bertentangan dengan firman Tuhan, dan bagaimana mengatasinya karena kasihan seperti menyangkal imannya. Ada banyak cara untuk menolong mereka yang pikun. Salah satu adalah exercise, gerak badan. Ya. Jadi banyak kadang-kadang orang makin tua makin pikun oleh salah obat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa obat anti kolesterol itu bisa menyebabkan ya kepikunan. Ya. Sebab otak kita perlu kolesterol. Dan sebetulnya tubuh kita sendiri menghasilkan kolesterol. Tetapi oleh sebab obat anti kolesterol, ya, jadi menyebabkan permasalahan dengan kita punya sel-sel otak. Tetapi dengan adanya satu penemuan beberapa tahun terakhir ini tentang apa yang disebut neurogenesis, ya. Dulu, ya, saya ingat waktu saya ambil kelas-kelas public health, punya pemikiran kalau sel saraf atau otak itu sudah mati, dia tidak bisa timbul kembali, ya, tidak bisa hidup kembali, ya. Kalau sel tangan atau sel-sel yang lain itu bisa, tetapi sel otak tidak bisa, ya. Jadi makanya orang-orang yang kena misalnya banyak minum-minum, ya, kan itu minum-minum itu menyebabkan dia punya darah itu kental, dan oleh sebab darah itu kental maka hemoglobinnya itu tidak bisa pergi masuk ke syaraf-syaraf yang sempit-sempit, ya, artinya pembuluh darah yang sempit, ya, kapileri dan sebagainya. Jadi akibatnya kalau sel otak tidak mendapatkan oksigen, mati, ya. Makanya banyak sekali mereka dapatkan bahwa orang yang selalu mabuk itu otaknya makin mengecil. Namun ternyata melalui exercise, pola hidup dan sehat dan sebagainya, ada kemungkinan, ya, ada yang disebut neurogenesis, ya, yaitu bisa bertumbuh kembali, artinya bisa tumbuh, ya, neuron-neuron yang baru, ya,
dengan pola hidup yang baik, dan dalam hal ini termasuk ya dengan exercise ya, kemudian dengan pola hidup yang baik, kemudian ada zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan sebagainya. Jadi misalnya penyembuhan untuk mereka yang Alzheimer atau yang pikun dan sebagainya lebih cepat itu terjadi melalui gerak badan. Ya. Jadi kalau misalnya ini adalah umur 80-an, ya saya pun sudah mau 80, nggak lama lagi ya. Nah, ini ajarlah mereka untuk selalu jalan kaki ya, kalau boleh. Dan salah satu yang sangat baik adalah mungkin saya pernah sebutkan apa yang disebut HIIT, High Intensity Interval Training ya, yaitu ya, 30 detik lari secepatnya, sudah itu ya 90 detik ya tenang jalan, sudah itu lari lagi ya 30 detik ya tenang lagi. Jadi untuk 6 kali dalam satu siklus itu ya, itu ikut menolong ya. Jadi ajarlah oma-oma ya untuk selalu jalan kaki. Kami HIIT setiap hari. Kemudian bukan hanya HIIT, tetapi juga ya jalan 1 jam. Oke. Jadi itu untuk coba menghindarkan kemungkinan untuk pikun dan sebagainya. Nah, tetapi kalau seandainya pikun sekalipun dan sebagainya, ya kita harus mengetahui bahwa Tuhan menghukumkan manusia itu ya bukan berdasarkan apa yang terjadi sekali-sekali dalam hidup, atau kalau sudah tua begini pikun kemudian tidak dibenarkan, tetapi berdasarkan kecenderungan daripada kehidupannya. Ya, jadi kecenderungan kehidupan itulah yang dicatat oleh malaikat surga ya. Dan tuh kalau orang itu menerima Yesus dan sebagainya kemudian akhirnya jadi pelupa ya, itu kita masing-masing mengetahui bahwa Tuhan bisa menerima sebagaimana dia ada ya. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Hanya saya berbicara untuk berikan pandangan supaya jangan menyerah kalau orang itu pikun ya, tetapi ajarlah untuk gerak badan. Oke, sorry panjang penjelasan saya. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan yang raise hand. Ini ada Bapak Edi Lukas ya. Pak Edi Lukas, ada Bapak James Tambun. Nah, untuk Pak Edi, iya. Ya, silakan Pak Edi Lukas. Saya tadi ada sengaja tuliskan di chat, itu saya kutip dari buku Heaven 281. Jadi sebenarnya sama, itu diambil dari Greek Controversy, ada ayatnya dituliskan di situ. Revelation 1 ayat 7. Itu yang pertama. Terus di dalam chat saya lihat di PGSSI, sebenarnya saya mau menjawab, tapi orangnya tidak menjawab lagi. Jadi saya tidak teruskan menjawab soal kebangkitan orang-orang sebelum Tuhan Yesus, bagaimana itu urut-urutannya. Jadi kebangkitan anak sulung itu, yang disebut dengan Yesus adalah kebangkitan sulung atau apa istilahnya itu bagaimana? Jadi saya sebenarnya mau menjawab. Jadi mereka itu, saya tidak ingat lagi siapa yang menulis, mereka itu menganggap bahwa kebangkitan Yesus itu adalah urutan-urutan kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yesus kan bukan yang pertama bangkit dari mati. Kan ada Musa dulu sebelumnya, kemudian ada anak janda, dan lain-lain, dan kemudian sampai Lazarus. Jadi saya sebenarnya mau menjawab itu, tapi tidak direspon lagi, jadi saya pun tidak menjawab. Jadi ada orang-orang Advent, pandangannya bagaimana bisa Yesus adalah kebangkitan
yang pertama gitu ya, istilahnya itu sulung, ya. Kebangkitan sulung, ya. Ya, padahal pengertian sulung di dalam itu, pengertiannya itu bukanlah urut-urutan kronologis pertama, dua, tiga, tapi utama, seperti di dalam buku Kolose pasal 1, tapi saya nggak tulis lagi ke sana. Jadi saya hanya mau sampaikan bahwa kebangkitan Yesus itu artinya adalah keutamaan, powerful-nya. Kalau tidak ada Yesus bangkit, yang lain-lain itu tidak bisa bangkit. Jadi itu maksud saya. Saya sengaja sampaikan lagi kembali di kelas diskusi kita. Terima kasih, Pendeta. Oke, terima kasih. Ya, ini penting sekali, poinnya adalah yang arti sulung adalah yang terutama. Seperti Daud juga, bukankah Daud bukan anak sulung, justru anak bungsu, ya. Tetapi kita akan dapatkan tentang Daud yang disebutkan juga sebagai anak sulung. Kenapa? Yang utama. Oke, terima kasih banyak. Iya. Silakan lagi Ibu Peggy. Penanya berikutnya, ini dari Ibu Moli ya, Surabaya. Pendeta Kuntara, tolong tanya Matius 25 ayat 31-32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kita tahu bahwa sebelum Yesus datang bersama malaikat-malaikat, sudah terjadi pemisahan siapa yang masuk pada kebangkitan pertama dan siapa yang masuk kebangkitan yang kedua. Gimana nih? Ya, kita harus ingat bahwa ini bagus sekali pertanyaannya, Ibu Moli. Ya. Kita harus mengetahui bahwa Matius pasal 25 itu adalah merupakan suatu perumpamaan. Oke. Jadi kalau perumpamaan itu tidak selamanya harus letter lock. Jadi perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang 10 anak dara. Jadi misalnya 10 anak dara, ya 5 bijaksana, 5 bodoh. Apakah itu berarti yang selamat itu 50%? Jadi kita harus ingat bahwa tidak selamanya harus 50% yang selamat, kemudian yang tidak selamat 50%, tetapi intinya adalah ada yang bersedia, ada yang tidak. Ya, begitu juga dengan arti tentang pemisahan. Ya, masa itu bukan berarti pada waktu itu pemisahan. Ya, dalam arti waktu sebagian akan mati, ya, waktu Yesus datang, kemudian sebagian itu akan dibangkitkan, ya. Tetapi pemisahan itu adalah berdasarkan tabiat daripada masing-masing, ya. Jadi tabiat dan pilihan akan Tuhanlah yang menentukan. Jadi bukan persis pada waktu itu. Kalau seorang itu sudah meninggalkan Tuhan, maka dia akan terpisah dengan sendirinya. Oke. Tetapi puncaknya, ya, pada saat Yesus datang, kita tahu bahwa yang selamat itu adalah yang bijaksana, dan itulah kelompok daripada domba. Yang mati, yang tidak dibangkitkan, itu adalah mereka termasuk di dalam kelompok kambing. Ya. Jadi tidak persis harus dipisahkan persis begitu, tetapi itu merupakan suatu proses. Ya. Pemisahan itu adalah berdasarkan proses itu sendiri. Ya. Tetapi proses yang merupakan final, ya, pemisahan justru adalah sesudah pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali, ya, yaitu sudah 1000 tahun, ya. Jadi kelompok domba itu adalah ada di Yerusalem baru, kemudian kelompok kambing itu adalah yang dibakar, ya, di luar kota Yerusalem. Itulah final pemisahan yang puncaknya. Mudah-mudahan menolong. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab ya. Ini pertanyaan dari Dilan. Pendeta, apakah di surga kita akan bersatu dengan keluarga kita masing-masing? Jika roh itu adalah nafas itu hidup, lalu bagaimana dengan roh jahat? Apakah itu nafas jahat atau makhluk jahat? Iya. Oke.
apakah di surga kita akan bersatu dengan keluarga masing-masing? Ya, Roh Nubuat menyebutkan bahwa kita akan ada keluarga di sana, ya. Walaupun Yesus katakan bahwa tidak ada lagi perkawinan, mungkin tapi suasana kekeluargaan selamanya akan ada. Oke. Kemudian nah, ini bagaimana dengan roh jahat? Apakah itu nafas atau makhluk jahat? Ya, roh jahat itu adalah ya, kembali istilah daripada roh itu adalah sesuatu perkara yang kita harus berhati-hati. Ya, penggunaan kata ruah itu bisa bermacam-macam, bisa tentang angin, disebutkan roh, tentang nafas, ya. Dan roh jahat yang dimaksudkan ini adalah sesuatu sifat, ya, yang datang dari setan sendiri, ya. Dan setan adalah roh jahat, ya. Dan yang menentang akan Tuhan, ya. Dan itu adalah iblis, ya, itu adalah setan yang coba mempengaruhi akan hidup manusia untuk berbuat jahat. Namun di dalam arti yang luas, kita harus mengerti bahwa roh manusia atau dalam hal ini nafas tidak bisa terpisah daripada tubuhnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Silakan. Oke, semoga menjawab. Dan sekarang saat ini saya akan panggilkan Bapak James Tambuwun. Pak James Tambuwun yang raise hand ya, Pak James. Ya. Oke, silakan Pak James. Terima kasih Bu Peggy. Selamat malam Pak Pendeta Kuntaraf. Selamat malam. Pagi kan. Pendeta, saya mau bertanya di hari Senin, Pendeta. Aku akan datang kembali. Di Alenia terakhir ditulis begini. Setiap hari yang berlalu membawa kita satu hari lebih dekat pada kemunculan yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus di awan-awan surga. Walaupun kita tidak tahu kapan Ia akan kembali, kita bisa pastikan bahwa Ia akan datang. Dan itulah yang paling penting. Saya kira saya setuju dengan pertanyaan di bawah. Seorang pendeta berkhotbah, berdebat bahwa ia tidak peduli kapan Kristus akan kembali. Yang jadi pertanyaan saya ini, yang ia pedulikan hanyalah bahwa Kristus pasti kembali. Bagaimanakah logika itu bekerja untuk Anda? Dan bagaimana hal itu membantu jika Anda berkecil hati karena Kristus belum kembali? Tadi pendeta singgung tentang Sunday Law. Dan itu ada saudara-saudara kita yang Kristen juga mengikut ada seminar Roh Nubuat, dan pendeta begitu sangat luar biasa bicara tentang Sunday Law dan country living. Mereka tanya ke saya, pendeta, Pak James, apa patokan Tuhan Yesus itu akan datang dengan disahkan itu Sunday Law, undang-undang hari Minggu, dan orang-orang Advent ada berapa yang sudah country living, udah keluar, ada sampai ke Gunung Salak, dibilang begitu, sampai ke, itu saya bingung. Cuma saya nggak bisa jawab, pendeta. Terus terang, ya saya bilang ini doktrin kita orang Advent, dan ini ada kutipan dari tulisan pena inspirasi yang kita bilang namanya Ellen G. White. Kita percaya dia bahwa dia menulis hal-hal yang sangat kita akui bahwa ada hubungan erat dengan nubuatan-nubuatan akhir zaman. Nah itu. Terus saya hanya jawab, saya berpatokan juga dari Injil Matius 24 ayat 14, dan Injil keselamatan ini akan disampaikan seluruhnya, baru akan tiba hari kesudahannya. Jadi itu yang saya bisa jawab. Jadi mereka tanya tentang Sunday Law, tadi pendeta singgung. Dengan country living saya nggak bisa. Nah itu pertanyaan saya. Bagaimana saya harus jawab? Baru kedua, pertanyaan di hari Jumat, pendeta. Bagaimana kita dapat... Boleh satu-satu aja dulu, nanti saya lupa. Oh iya, oke. Satu-satu ya. Oke. Saya kalau ikuti, saya punya seminar tentang country living waktu diminta oleh Oral Channel, ya.
mungkin bisa didengar bahwa tidak selamanya orang harus selalu country living. Bahkan Mrs. White menyebutkan lebih banyak tentang urban ministry daripada country living. Ya. Kenapa? Ya, sebab di country living adalah baik dan itu banyak dibahas oleh Mrs. White sesudah tahun 1888. Tetapi ada suatu masa di mana Mrs. White tidak lagi membahas tentang country living, tetapi banyak bicara tentang urban ministry, yaitu justru pekabaran ke kota-kota. Dan kita akan dapatkan sesudah lebih kurang tahun 1901 ya, dan sebagainya, itu banyak membahas tentang urban ministry. Bahkan dia marah kepada satu ketua General Conference, itu A.G. Daniels, yang tidak mengabarkan ke kota-kota, ya, sampai dengan kamu harus bertobat. Ini kepada pendeta A.G. Daniels, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa kita harus seimbang. Bagus country living ya, untuk ada keuntungan-keuntungan ya, tetapi tidak selamanya harus country living. Kita perlu juga saksi di kota-kota. Ya. Jadi bahkan kadang dirikanlah sekolah-sekolah di kota-kota. Tapi Mrs. White juga pernah sebutkan tentang dirikan juga sekolah di luar kota. Ya. Tetapi di kota-kota kan perlu juga umat Tuhan. Kita perlu menjadi saksi, ya, dan sebagainya. Jadi masalah country living jangan menjadi suatu ukuran, ya, oleh sebab Tuhan, ya, memberikan petunjuk perlunya pelayanan bukan hanya di country living, tetapi juga di kota-kota. Mudah-mudahan sudah menolong. Oke, silakan terus. Sanelo, pendeta James, Sanelo, ya, akan menjadi suatu ujian, ya, kepada umat Tuhan. Apakah dia akan menurut Tuhan atau menurut akan kehendak manusia. Jadi ini akan ada dua ujian yang akan sangat menonjol di akhir zaman. Ya. Jadi ujian pertama adalah tentang immortality of the soul. Ini, kalau sudah terlalu banyak bicara sudah mulai parau. Ya, bisa menjadi yang bisa menipu banyak orang, tetapi juga tentang masalah sabat. Ya. Tetapi masalah sabat tidak selamanya harus melalui Sunday law. Kenapa? Orang mengalami tantangan di tempat kerja sekarang ini, ya, merupakan suatu ujian kepada dia untuk setia kepada Tuhan atau tidak, kan? Tetapi akan mengalami suatu puncak, ya, di mana Tuhan akan ada pemerintah akan bekerja sama dengan gereja di dalam menerapkan akan Sunday law, ya. Dan kapan itu akan terjadi, ya, kita tidak tahu, ya. Tetapi yang jelas akan terjadi sebelum artinya itu akan terjadi sebelum pintu kasihan tertutup. Sebab pada waktu itulah, ya, di mana orang menentukan akan pilihannya. Kalau seandainya pintu kasihan sudah tertutup, maka tidak ada lagi pilihan daripada manusia. Manusia sudah memilih, ya. Ya. Mereka sudah memilih, jadi nasib mereka sudah pasti. Ya. Tetapi kalau misalnya sebelum itu, itu akan ada apa yang disebut Sunday law, dan juga pencurahan hujan akhir, poin yang penting, sebab dengan kuasa hujan akhir kita bisa menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan. Oke. Apakah ini boleh jelas? Oke. Terima kasih. Yang kedua, pendeta, yang pertanyaan hari Jumat. Bagaimanakah kita dapat menyelaraskan kebutuhan untuk kebutuhan menuju kesempurnaan? Filipi 3:12-16, dan fakta bahwa
hanya pada kedatangan Kristus yang kedua kali kita akan menerima sifat yang tidak dapat rusak dan tidak berdosa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55. Pertanyaan saya, pengharapan perjanjian baru itu kita. Apakah kita hanya pengharapan? Ini kita di sini harus bertumbuh. Bagaimana pendeta mau sampaikan? Jadi kan orang sama kayak dengan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Bagaimana tuh tentang pertumbuhan dengan pengharapan, pendeta? Oke, terima kasih. Ya, jadi dengan sini kita bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam tabiat kita. Tabiat yang bagaimana? Tabiat yang mempunyai kasih. Ya, ada sebuah kutipan dari Christ Object Lesson yang menyebutkan sebagai berikut. Ya, the last rays of his merciful light, the last message to be given to the world is the revelation of his character of love. Ya, jadi cahaya daripada terangnya yang terakhir. Ya, kemudian dikatakan pekabaran yang terakhir yang akan diberikan kepada dunia ini, ya, adalah apa? A revelation of his character of love. Ya, yaitu pernyataan daripada tabiatnya yang penuh dengan kasih. Jadi pekabaran yang terakhir adalah kasih, ya, kasih yang dihidupkan oleh umat Tuhan. Jadi kita bertumbuh terus, ya. Namun sementara kita bertumbuh, ya, bukan berarti, ya, kita itu sama sekali tidak ada kecenderungan lagi untuk berdosa, ya. Kita harus ingat kata sempurna yang diberikan di dalam Alkitab itu bukan berarti tidak pernah bersalah. Ya. Musa itu disebutkan Nuh adalah orang yang sempurna. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak bercacat celah. Oke. Tetapi apakah dia bersalah? Oh, dia bersalah. Dia pernah mabuk-mabuk. Ya. Kalau kita katakan tentang Ayub juga seorang sempurna, tak bercacat celah, ya. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak pernah salah. Ya. Ayub juga pasti ada salahnya, ya. Paling sedikit merasa benar, merasa tidak bersalah dan sebagainya, ya. Tetapi keadaan itu baru akan dicapai, ya, waktu Yesus datang. Ya. Jadi itulah Tuhan menyempurnakan kita, tetapi kita dapat bertumbuh terus, tetapi bukan berarti sempurna dalam arti tidak pernah berdosa. Ya. Ini perlu hal yang kita harus ingat. Oke? Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bertanya. Terima kasih untuk sudah bergabung, karena mohon maaf kepada penanya-penanya, ada pertanyaan yang masih ada, namun waktunya sudah lewat 3 menit. Kita akan tutup pertemuan ini. Mungkin nanti boleh dibahas di minggu depan ya, pendeta, ya. Oke. Ya, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, dan nanti rekaman maupun PDF-nya akan saya kirimkan. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada saat ini, saya ingin mengundang Bapak Marbun, ya. Pak Marbun bisa pimpin dalam doa tutup. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas persekutuan untuk belajar sekolah Sabat yang dapat akan kami tampilkan besok di kelas-kelas sekolah Sabat. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, dan mengucap syukur Tuhan telah memberkati hamba Tuhan Pendeta Puntarap dan organizer Ibu Peggy untuk pelajaran sekolah Sabat ini dapat berjalan dengan baik. Memberkati hamba Tuhan ini Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sehari-hari, bersekutu dengan kami untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun dosa dan kesalahan kami.
Dan ajarkan kami Tuhan setiap hari dengan Roh Kudus-Mu untuk tidak berbuat dosa di dalam pikiran, di dalam kelakuan kami, bahkan kata-kata. Terima kasih Tuhan, kami akan istirahat. Untuk besok kami segar datang di gereja, Tuhanlah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Marbun doanya, dan kepada kita semua yang masih tetap setia